Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan dalam renungan kita hari ini. Kasih karunia yang dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudari sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, mari kita buka firman Tuhan yang tertulis dalam Kolose 1 ayat 19. Mari kita buka, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, dari mana kita mengenal Allah? Wujud Allah itu yang bagaimana? Ketika kita, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari hendak mengenali wujud Allah itu, kita tidak akan mampu melihatnya dengan fisik kita, dengan mata kita, atau merasakannya dengan indera kita, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Namun di dalam konteks perjanjian lama, Allah itu menyatakan dirinya, Allah melalui karya-karyanya di tengah-tengah dunia ini. Baik itu melalui ciptaan Tuhan, baik itu melalui penyertaan Tuhan atas ciptaannya itu. Allah menyatakan dirinya di situ. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Allah ingin lagi manusia itu lebih mengenal Allah. Sehingga dia datang dan menyatakan dirinya dalam rupa seorang manusia. Itulah yang kita kenal dengan Yesus Kristus. Dia berinkarnasi, turun dari singgasananya di sorga, dan mau merendahkan dirinya menjadi seorang manusia. Dan dia hadir di tengah-tengah manusia, dan manusia bisa bergaul. Manusia bisa mendengarkan apa yang dikatakan oleh firman yang telah menjadi manusia itu, atau pernyataan Allah yang menjadi manusia itu. Manusia juga bisa melihat apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, yaitu sumber pernyataan Allah melalui Kristus. Kita juga bisa merasakan secara langsung bagaimana kehadiran Allah yang telah menjadi manusia itu. Itulah Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, inkarnasi Allah menjadi manusia dalam Yesus. Tentunya Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, inkarnasi itu tidak terjadi hanya begitu saja. Kehadiran Allah menjadi rupa seorang manusia tentunya membawa dampak yang luar biasa bagi dunia, bagi ciptaannya. Dia tidak hadir begitu saja tanpa melakukan sesuatu, tanpa melakukan karya-karya. Kehadirannya menjadi manusia adalah untuk melakukan karya yang sangat luar biasa, yang tidak bisa dikerjakan oleh siapapun di tengah-tengah dunia ini. Yaitu karya keselamatan atau penebusan, karya pengampunan dosa, dan karya perdamaian. Itu tidak bisa dikerjakan oleh apapun di tengah-tengah dunia ini. Tidak mungkin manusia bisa menyelamatkan seseorang dari kutukan dosa dan maut. Tidak mungkin manusia bisa mengampuni dosa-dosa manusia yang lain. Yang sebenarnya yang berhak mengampuni adalah Allah. Walau kita nantinya disuruh oleh Tuhan Yesus Kristus untuk mengampuni dosa sesama kita. Tetapi yang mengampuni atau yang menghapus dosa itu adalah Allah sendiri. Sehingga kita nantinya akan dilayakkan dalam atau di hadapan Allah. Ketiga hal inilah yang bisa kita lihat dari inkarnasi Allah yang menjadi manusia dalam diri Yesus itu. Yaitu di dalam Yesus ada pernyataan Allah yang sangat-sangat sempurna. Keselamatan yang dibawa oleh Yesus itu sangat sempurna. Perdamaian yang dibawa oleh Yesus itu sangat sempurna. Pengampunan dosa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus itu sangat sempurna sekali, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam
nama Tuhan Yesus. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, jika Yesus Kristus adalah sumber pernyataan Allah yang sangat-sangat sempurna, yang tidak bisa lagi kita temukan pada oknum lain atau di tempat lain, hanya kita bisa temukan di dalam diri Yesus Kristus. Lalu, untuk apa lagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari mencari yang namanya keselamatan di luar dari Tuhan Yesus Kristus itu? Untuk apa lagi mencari pertolongan kepada ilah-ilah lain? Karena dalam Yesus itu sudah terwujud. Untuk apa lagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari mencari ajaran-ajaran yang katanya jauh lebih sempurna? Karena ternyata ajaran yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus itu adalah ajaran yang sempurna. Karena itu bersumber dari Allah, dan itu adalah pernyataan Allah yang sangat sempurna, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, jangan lagi mencari keselamatan, pertolongan, ajaran di luar dari Tuhan Yesus Kristus. Karena sebenarnya Yesus Kristus adalah sumber pernyataan Allah yang sangat sempurna sekali. Bahkan apabila Yesus Kristus datang untuk yang kedua kalinya, maka kedatangannya sangat-sangat sempurna sekali Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di mana dia akan datang dalam kemuliaannya, melebihi kemuliaan-kemuliaan yang pernah kita saksikan di tengah-tengah dunia ini, dan akan menyempurnakan setiap orang yang berkenan di hadapannya. Dan kita juga Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mengapa kita menjadi layak di hadapan Tuhan? Karena Tuhan itu sendiri yang menyempurnakan kita. Karena di dalam Yesus Kristus ada kesempurnaan itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Oleh sebab itu, tidak ada satupun di tengah-tengah dunia ini yang bisa menggantikan dari Tuhan Yesus Kristus, dari karya-karyanya, dari pekerjaan keselamatan yang dibawa oleh Yesus Kristus, pengampunan dosa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, bahkan perdamaian. Tidak ada satupun yang dapat menggantikan itu. Yesus Kristus bagi kita adalah satu-satunya jalan untuk menuju ke dalam kerajaan Allah, Bapa kita yang kekal. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di luar Tuhan Yesus Kristus tadi tidak ada lagi ajaran yang sempurna. Tidak ada lagi ajaran yang mampu memberikan jaminan keselamatan di luar Yesus Kristus. Mari kita saksikan, mari kita cari di tengah-tengah dunia ini. Makanya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, syukurilah itu. Yakinlah bahwa Yesus Kristus itu adalah dipenuhi oleh Roh Allah. Sebab Roh Allah itu ada di dalam Yesus Kristus, bagaimana dikatakan dalam Yesaya 61 ayat 1-3. Demikian. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembebasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyibukkan mereka pohon terbatin kebenaran tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dalam Yesus Roh Allah yang bekerja. Tetaplah, percayalah, imanilah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, dan mari saksikan karya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber pernyataan Allah yang dapat kita saksikan, kita rasakan di dalam hidup kita. Amin. Berkatilah kami ya Tuhan di dalam hidup kami.
Tuhanlah yang senantiasa menaungi kehidupan kami, sehingga kami tetap teguh dan percaya dan semakin mengimani bahwa Yesus Kristus Allah Tuhan, Yesus Kristus Allah pernyataan Allah yang sempurna, yang tidak tergantikan apapun di tengah-tengah dunia ini. Dan hanya bersama dengan Roh Kudus, kami akan tetap setia dan memegang iman, kepercayaan, dan ajaran yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Dan akan tetap percaya bahwa Roh Tuhan memang bekerja di dalam Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan, untuk mendamaikan, dan menebus kami dari dosa. Dan kiranya Tuhanlah yang melindungi umat-Mu, memberikan mereka berkat Tuhan, dan yang melindungi anak-anak, memberikan kesehatan dan pertumbuhan. Pelayanan di gereja, ya Tuhan, Engkaulah yang berkati, sehingga seluruhnya itu adalah untuk mendatangkan sukacita bagi umat Tuhan dan kemuliaan bagi Allah. Dan kami turut mendoakan para pemerintah kami, Tuhanlah yang melindungi dan memberikan kekuatan, dan hikmat Tuhan kiranya tercurah atas mereka, supaya hikmat Tuhanlah yang mereka gunakan untuk melayani bangsa dan negara kami ini, ya Tuhan. Sehingga kedamaian tercipta di mana-mana, kemakmuran, persaudaraan, dan apapun yang mendatangkan kebenaran, kesukaan tercipta dari tengah-tengah bangsa kami ini, ya Tuhan. Ampunilah kami, ya Tuhan, atas segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian.